Nah, kalau berangkat dari yang tadi Mbak Alim sampaikan, itu kan sebetulnya yang paling berbahaya dari gerakan feminisme Muslim itu adalah soal asumsi, asumsi yang mendahulukan apa ya, yang mendahului Berat fakta. Jadi kadang-kadang orang menganggap bahwa aja uh, kalau gitu ya. ya menganggap bahwa bahwa Paham. feminisme itu adalah liberal, kemudian sekuler, pokoknya mana-mana yang peyoratif tadi yang disampaikan Mbak Alim, itu kan karena tidak berangkat dari kenyataan sesungguhnya. Mereka tidak melakukan apa ya, tidak melakukan, kalau dalam bahasa sekarang mungkin orang bilang tabayun. Mereka tidak mengerti dan tidak melakukan klarifikasi terhadap gerakan-gerakan feminisme Muslim. Nah itu kan yang jadi problematik sekarang. Sementara yang tadi disampaikan oleh Mbak Alim berdasarkan riset bahwa ya mereka melakukan ya ibadah mahdoh ya iya, ya cuma artinya kalau ingin dikatakan bahwa ada ciri yang khas antara gerakan feminisme Muslim dengan gerakan feminisme di Barat misalnya gitu kan ya, jadi coraknya itu berbeda dan menjadi feminis itu juga menjadi agamis sekaligus. Nah ini saya ingin masuk ke satu pertanyaan Mbak Alim soal soal gerakan menolak feminisme itu tadi. Nah itu kan banyak di mana-mana. Saya pernah lihat flyernya, pernah saat apa lihat juga seminar segala macam yang mengatakan bahwa ya nggak perlulah kita apa namanya kita ada sekelompok muslimah yang menolak gerakan feminisme kira-kira begitu. Padahal maksudnya yang disampaikan Mbak Alim dan segala macam dan teman-teman itu kan adalah untuk membuat perempuan itu lebih leluasa, mendapatkan tempatnya secara lebih baik dan jadi membunuh kultur dan asumsi-asumsi yang buruk dalam masyarakat. Nah, kelompok ini bergerak juga gitu loh, akhwat dan segala macam ini. Nah, itu fenomena macam apa Mbak Alim? Kalau mau di apa namanya tanggapi? Oke, itu juga ada satu seminar yang menurut saya aneh ya. Bicara tentang feminisme, pembicaranya semuanya laki-laki. Ketika ditanya, kenapa nggak ada narasumber perempuan? Emang kalau mau kita bicara tentang mayit, kita hadirkan mayitnya, po. Coba jawabannya kayak gitu. Gila nggak itu menurut saya? Emang kita perempuan itu jenazah atau gimana sih? Gitu. Iya, iya. Itu pusing apa aduh, jawaban kayak gitu ya. Masa begitu bahasanya gitu ya. Sementara kayak tadi ya, bahwa perempuan itu kan punya pengalaman kebertubuhan. Yang Hmm. menstruasi, hamil, melahirkan itu nggak bisa. Mau laki-laki itu, mau empati 100% pun ora iso. Ganteni perasaan atau apa rekosone gitu ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan wahnan ala wahnin wa fisoluhi. Itu nggak bisa gitu loh. Karena itu menurut saya memang pemahaman-pemahaman yang di masyarakat itu ya, itu memang perlu diklarifikasi ya. Saya sering nanya, memang yang kamu pahami seperti apa sih gitu. Makanya sering saya tanya itu, feminis muslim itu ngotak-ngatik Al-Quran mana yang diotak-atik gitu loh. Ya, tidak diyakini tentang apa nilai-nilai Islam mana yang tidak diyakini. Awang kita tuh ingin mengembalikan nilai-nilai keislaman kok gitu loh. Iya. Mana Iya. seringnya kalau kita diskusi dengan mereka dan kita kejar, itu kadang-kadang nggak seperti itu gitu. Jadi ada miskonsepsi yang ada di masyarakat gitu ya. Ya karena kan katakanlah saya mengatakan saya seorang feminis ya. Tapi sebenarnya ya apa yang saya lakukan ya itu nggak jauh berbeda dengan para umat Islam yang soleh dan solihat, tetapi ada nilai plusnya yaitu punya nilai tambah berupa perhatian tadi ya, kesadaran dan perhatian pada isu-isu perempuan dan ada upaya menyelesaikan persoalan itu gitu loh. Katanya kalau Hmm. misalnya misalnya feminis itu sekuler, nggak percaya sama Tuhan, nyatanya saya percaya sama Tuhan. Ya, feminis itu nggak sholat, nggak percaya, nyatanya saya puasa, sholat dan sebagainya. Feminis itu anti keluarga, saya punya keluarga, saya punya anak, gitu kan? Iya. Terus apa gitu kan? Ingin mendominasi suaminya, siapa bilang? Tanya, mungkin bisa klarifikasi ke suami saya, apakah dia merasa terdominasi oleh saya? Itu loh. Jadi kadang Iya, iya salah Mbak. kaprahnya itu. Itu jadi Iya. asumsi yang tadi saya bilang itu asumsi asumsi orang yang mungkin berdasarkan tadi yang gerakan-gerakan kecil itu tetapi mendominasi mendominasi gambaran publik tentang feminisme gitu kira-kira. Jadi ada kelompok kecil yang tadi Mbak Alin ceritakan yang sebegitu radikal segala macam. Nah, itu yang diterima sebagai ini loh gerakan feminisme. Jadi kalau ada feminisme mau atas nama Islam, feminisme Muslim segala macam, itu mesti agenda yang dijalankan adalah agenda Barat gitu. Jadi kan itu bahaya itu. Nah, gimana cara menyadarkan apa namanya masyarakat seperti ini Mbak Alin?
Oke, mungkin kita ajak diskusi ya, walaupun terkadang memang mengajak mereka diskusi itu satu perjuangan tersendiri. Ya. Karena tidak semua orang itu bersedia untuk mendiskusikan sesuatu yang kadang-kadang sudah mereka tuh sudah bikin jarak ya, sudah antipati sebelumnya gitu. Nah, kalau kita ajak diskusi, maka kemudian coba apa sih sebenarnya yang kau persepsikan tentang feminis itu gitu kan? Bisa jadi gini, bisa jadi hanya persoalan istilah aja gitu Mas. Tetapi substansi gerakannya, pemikirannya tuh sama. Tapi hanya persoalan istilahnya itu sendiri gitu loh. Makanya saya sering, oke lah kalau kamu tidak nyaman dengan istilah itu, ya nggak usah digunakan. Ya nggak usah menggunakan istilah feminis itu kalau memang nggak nyaman. Tapi marilah substansinya, gerakannya, itu bagaimana kita memuliakan perempuan sebagaimana yang kemudian ajarkan di dalam agama itu gitu loh. Sehingga saya ini sesuatu yang sangat penting ya untuk kita garis bawahi ya. Dan yang kedua juga mungkin kita juga kita rangkul mereka ya. Nggak usah mereka kalau nyinyir kepada kita lalu kita kembali ikut nyinyir kepada mereka misalnya gitu loh. Ya walaupun walaupun kita perlu kritis juga ya. Masa sih tidak melibatkan perempuan dalam diskusi feminis gara-gara apa analoginya apa tadi? Masa mau bicara jenazahnya diajak bicara. Itu ya analogi yang apa false apa ya logik ya gitu loh. Jadi logika yang sesat menurut saya kalau kita menggunakan analogi seperti itu gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga juga adalah kita tunjukkan realitas dan juga prakteknya. Bahwa apa yang dimiskonsepsikan mereka selama ini itu bisa kita tunjukkan, no, kita nggak begitu gitu loh. Ya. Dalam prakteknya kita juga melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka pikirkan. Gitu sih menurut saya. Dan menurut saya yakinlah bahwa kalau kita mencoba mengimplementasikan nilai-nilai kesalingan dan kesetaraan dalam keluarga ya, karena salah satu arah gerakan feminis muslim itu adalah bagaimana menciptakan keluarga kesalingan. Kalau keluarga dengan kesalingan itu, maka sebenarnya yang bahagia itu bukan hanya perempuan ya, tetapi yang bahagia itu juga laki-laki di situ gitu. Aduh sorry. Iya. Jadi kalau mau mengulang apa yang disampaikan di awal tadi, sebetulnya feminis itu, definisi feminis itu sebetulnya adalah pertama, menyadari bahwa ada kesalahan pada perempuan, ada usaha untuk menyelesaikan itu. Yang ketiga adalah bahwa ada hasil bahwa kondisi perempuan menjadi lebih baik. Jadi 3 poin itu yang menjadi ukuran bahwa nanti dia mau disebut sebagai feminis atau disebut sebagai guru saja atau ustazah saja atau apa ya, bebas itu. Jadi yang penting ada tiga hal tadi yang diusahakan. Nah, saya ingin masuk ke pertanyaan, ada teman kita ini dari Farah Mubin. Farah Mubin bertanya soal sebetulnya perbedaan feminisme dan maskulinisme pada tataran biologis apa, Prof. Alim? Tataran biologis, karena gini ya, maskulinisme sama feminisme dalam tataran biologis. Iya. Kan kalau di dalam kajian-kajian feminis, itu kan bagaimana memahami bahwa kebutuhan praktis perempuan itu kan berbeda dengan laki-laki ya. Ya. Misalnya kebutuhan air bagi perempuan itu 4 kali lipat daripada laki-laki. Karena memang organ reproduksinya itu berbeda. Ya kan, organ reproduksinya itu berbeda. Nah, jadi kalau bisa jadi feminisme itu sangat menyadari tentang kebutuhan-kebutuhan praktis biologis perempuan. Nah, kalau maskulinisme itu kan lebih kepada maskulin itu lebih pada sikap kelaki-lakiannya. Dia merasa menjadi laki-laki sejati jika misalnya kan, jika dia bisa melecehkan orang, jika dia merokok atau jika dia kadang-kadang kan begitu ya, maskulin itu. Atau kadang-kadang ada yang mengalami krisis maskulinitas ketika dia dalam posisi penghasilannya lebih rendah daripada istrinya misalnya. Ya. Atau misalnya ketika pendidikannya itu lebih rendah daripada istrinya sehingga dia mengalami krisis maskulinitas gitu ya. Nah, karena kalau secara biologis itu kan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu kan di fungsi reproduksinya itu ya Mas ya. Ya, fungsi reproduksinya itu kan memang berbeda antara laki-laki dan perempuan begitu.
Walaupun kalau kita identifikasi ya kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan yang terkait dengan reproduksi itu ya kebetulan semuanya itu ya tidak semuanya menyenangkan ya. Jadi menyenangkan sekaligus menyedihkan gitu kalau tidak dibantu bebannya oleh pasangan misalnya atau oleh laki-laki dalam arti bagaimana meringankan tugas-tugas reproduksi yang berat itu gitu kan. Ya. Nah, itu kan menurut saya menjadi sesuatu kontribusi besar ya seandainya ada bagaimana laki-laki itu punya gerakan ya. Gerakan untuk bagaimana meringankan tugas reproduksi perempuan. Karena sekarang kan sudah ada gerakan juga bagaimana perempuan itu meringankan ya tugas-tugas yang oleh masyarakat itu dibebankan kepada laki-laki, termasuk misalnya penyari nafkah dan sebagainya. Itu kan juga sekarang sudah banyak perempuan yang terlibat di dalam tugas-tugas produksi itu gitu. Maka akan sangat elok dan mulia gitu ya jika laki-laki pun juga ada gerakan untuk masuk ke dunia reproduksi dan domestik. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat membantu ya daripada meringankan tugas-tugas pengasuhan dan rumah tangga itu gitu. Ya, oke. Mbak Alim, semoga tadi Mbak Farah ini ya, Mbak Farah semoga terjawab. Yang kedua ini soal posisi transgender dari DJ Abidin. Ingin bertanya, bagaimana pandangan Prof. Alim tentang posisi transgender? Ya, transgender, mohon maaf, ini saya sedang ada acara mau buka puasa ini ceritanya, buka puasa bersama di Hotel Sapir, jadi udah pada datang. Oke, nah, mohon maaf Mas Rosi. Ya. Jadi transgender ya, transgender itu kan waria. Kalau yang saya pelajari dulu ketika ngambil Women Studies di Iowa, namanya jenis kelamin itu menurut kajian-kajian yang ada itu sebenarnya tidak hanya dua loh, laki-laki, perempuan, transgender ya yang fisiknya laki-laki tetapi psikologisnya perempuan. Kemudian transgender atau transpuan ya, transgender itu bisa itu tadi waria dan transpuan itu. Kemudian ya laki-laki, perempuan, transgender, lalu ada yang namanya transvestit. Ya. Transvestit, lalu hemaprodit, transseksual. Gitu kan. Nah, transseksual itu sih kayak dorse itu. Jadi ada operasi jenis kelamin. Kalau hemaprodit itu yang punya dua alat kelamin tetapi hanya satu yang lebih dominan. Kalau transvestit itu biasanya yang kayak dragon queen gitu ya, dalam arti dia dikenal oleh masyarakat itu berbeda jenis kelaminnya daripada realnya. Misalnya kayak si Tesi ya. Tesi itu kan dikenal oleh publik dia perempuan karena sering dia berperan sebagai perempuan, tetapi aslinya kan dia laki-laki gitu kan. Nah, ketika masuk kamar mandi kan gimana ya, orang kan risih, ini laki-laki atau perempuan sih gitu kan. Yang sebenarnya yang dilihat kan biasanya perempuan, tapi kok realitasnya laki-laki kan gitu kan. Nah, itu paling tidak ada 6 jenis kelamin itu gitu kan. Nah, sekarang bagaimana pandangan para feminis itu terhadap transgender ya. Transgender berarti bisa waria, bisa transpuan ya. Para feminis memahami bahwa mereka saat ini ya mereka sama sih dengan manusia-manusia yang lain ya. Dia adalah juga manusia sempurna dalam arti mempunyai hak untuk beribadah kepada Allah, mempunyai hak untuk hidup, untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi perhatian juga karena kadang-kadang mereka mengalami banyak kerentanan di masyarakat. Betul. Ya, betul. Mengalami banyak kerentanan karena kalau transgender itu kelihatan ya Mas ya. Beda dengan yang mohon maaf ya, yang lesbian, gay, biseksual itu kan nggak kelihatan tuh. Kalau dia tidak speak out kan nggak kelihatan. Tapi kalau yang transgender itu kan kelihatan, melambai-lambainya tuh nggak bisa ditutupin itu. Iya kan? Sehingga terkadang lebih rentan juga mengalami mengalami kekerasan gitu yang transgender itu dibandingkan dengan kelompok yang lainnya gitu ya, yang menurut saya sih ya mereka tidak berhak juga ya untuk didiskriminasi dan juga kemudian tidak tidak dimanusiakan gitu loh. Mereka saya pikir juga manusia gitu ya, bukan saya pikir ya memang ya gitu ya, mereka juga memang manusia yang perlu dihargai haknya gitu kan. Nah di Jogja, di kota gede itu ada pondok pesantren waria. Oh iya. Ya kan, pondok pesantren waria itu di Al-Falah. Saya pernah ngisi Isra Mi'rajnya mereka
untuk melihat, mengkaji sholatnya mau seperti apa ini kan begitu. Nah, saya tanya kepada sekarang siapa Bu Sinta dan Bu Mariam ya, yang ketuanya itu saya tanya, ini sholatnya pakai ruko atau pakai sarung sih gitu. Dan posisinya tuh di mana kan gitu ya? Posisinya di mana? Kan kalau fikih klasik itu kan berarti laki-laki ya kan biasanya kan, kemudian perempuan lah. Ada fikih klasik itu yang menempatkan antara laki-laki dan perempuan itu adalah waria begitu. Maka kemudian saat itu kita bicarakan ya. Saat itu kita bicarakan dan kita tanya, lalu ini yang pakai rukuh berapa orang, yang pakai sarung berapa orang? Dari 40 teman-teman waria di pesantren Al-Falah itu 8 pakai rukuh, 42 pakai sarung. Nah, yang pakai rukoh ini berarti kan kalau ke masjid kan dia jajar ya, sejajar dengan perempuan lain ya. Nah, ini kadang-kadang mungkin untuk kelompok fikih tertentu jadi persoalan. Karena kalau dia masih menganggap dia seorang laki-laki ya, maka salaman dengan laki-laki kan membatalkan sholat tuh. Ya kan? Tetapi bagi kelompok tertentu kayak di Aisyah misalnya, itu kan tidak membatalkan sholat ya. Yang membatalkan sholat itu kan mohon maaf ya hubungan suami istri, bukan karena senggolan lalu membatalkan gitu loh. Nah ini kadang-kadang kan kemudian akan berdampak kepada relasi sosial yang lainnya gitu kan. Nah itu sih menurut saya menarik ya, dan kemudian sekarang juga ada mahasiswa S2 saya yang membuat kurikulum pendidikan agamanya ya, kurikulum pendidikan agama di pesantren itu begitu. Itu sih, itu fenomena yang menarik juga yang mungkin perlu kita perhatikan juga gitu. Iya, tapi sebagai manusia ya itu ciptaan Allah dan itu memang harus dihargai. Artinya sebagai orang yang berhak hidup dan lain sebagainya. Nah berikutnya ini kita masih ada waktu sekitar 20 menit, Balim. Berikutnya kalau nggak nyampe 20 menit boleh nggak? Oh ya, bisa. Oke ya, 10-an menit lagi aja ya, soalnya udah mau mulai acaranya. Oke. Berarti saya pilih-pilih nih pertanyaannya. Oke. Nah ini dari ini yang feminis Barat Muslim sudah dijawab tadi dari Taufik Azhar. Bagaimana pendapat Mbak Alim tentang corak feminisme ekstrim yang tidak ada kesalingan, yang tidak ingin ada kesalingan tetapi ingin mengambil alih, menguasai tatanan sosial dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana seharusnya sikap laki-laki atau feminis Muslim jika menghadapi gerakan feminis radikal seperti itu? Ya, kalau saya secara pribadi kurang setuju ya gerakan-gerakan yang radikal frontal, apalagi mengambil alih gitu kan. Ya. Kalau itu ada, walaupun realitasnya mungkin perlu kita betul-betul cek ya, betul adakah tidak, jangan-jangan miskonsepsi itu kan, gitu kan. Paling tidak saya tidak ketemu sih teman-teman saya yang feminis di Indonesia itu yang pengen mengambil alih itu kok nggak ada ya. Ya di Indonesia mungkin nggak ketemu ya, benar. Di Indonesia itu saya tidak menemukan, dalam riset saya tidak menemukan yang pengen mengambil alih, benci sama laki-laki itu kok nggak ada gitu ya. Paling tidak dari responden yang saya teliti ya, tapi nggak tahu kalau memang ada, saya nggak tahu gitu ya. Sehingga menurut saya sih ya itu pilihan mereka juga ya, mau seperti apa hidup mereka itu pilihan mereka. Tetapi kan kita juga sudah punya nilai-nilai tersendiri juga ya, bagaimana yang kita pilih adalah kesalingan, bagaimana kita bersama melihat laki-laki itu adalah partner perjuangan, bukan sebagai musuh, begitu loh. Kemudian juga kita ya mungkin kadang-kadang laki-laki dan perempuan itu dalam hal-hal tertentu berbeda ya, karena tugas reproduksinya berbeda tadi gitu, sehingga dalam banyak hal tidak bisa disamakan persis juga gitu. Kalau disamakan persis malah nggak adil gitu ya, pada dalam beberapa persoalan misalnya jumlah toilet sama-sama ya kan, jumlah toilet sama-sama satu laki-laki satu perempuan, padahal jumlah perempuan dan laki-lakinya hampir seimbang di situ. Itu nggak adil, Mas. Karena kebutuhan perempuan tadi lebih banyak daripada laki-laki dalam hal persoalan toilet misalnya. Jadi dalam beberapa persoalan itu tidak bisa disamakan persis antara laki-laki dan perempuan karena memang kebutuhannya itu berbeda gitu ya. Tetapi kalau persoalan akses, partisipasi, kontrol, manfaat itu ya memang harus disamakan ya, dalam arti bagaimana mereka mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari proses pembangunan yang ada, resource pembangunan yang ada, misalnya begitu. Oke, satu lagi Mbak Alim ya. Ya. Ini sebenarnya satu lagi pertanyaan. Ini dari Dinda. Bagaimana cara menghadapi pihak atau gerakan yang pseudo feminis atau hipokrit
yang seolah klaim feminis tapi justru counter feminis itu sendiri. Iya, itu bahasa agamanya munafik ya. Iya, persis. Ya munafik itu ya nggak bisa di mana-mana pun, tidak hanya di kalangan feminis atau tidak feminis ya. Dalam kehidupan ini munafik itu ya nggak dibenarkan oleh agama gitu ya. Karena dia bicara apa, yang dilakoni apa kan gitu. Kalau kalau dulu kan kita apa ciri-ciri orang munafik, kalau berjanji ingkar, kalau berkata bohong gitu ya. Kalau pas Iya, kita di apa madrasah ibtidaiyah, kalau kalau di apa SD dulu itu kan begitu ya hafalannya hadis kita ya, bahwa ayatul munafiki salasun gitu ya, kita kata gitu kan, bahwa ada 3 tanda ya orang hipokrit atau orang munafik itu, misalnya yaitu kalau berkata bohong, berjanji mungkir, kemudian kalau dipercaya dia berkhianat, misalnya kan begitu. Nah, itu ya perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan ya. Apapun entah feminis atau tidak, perilaku-perilaku itu jelas apa tidak dibenarkan gitu. Karena satu hal yang ingin dikembangkan atau yang ingin didukung ya, di apa support oleh feminis ada nilai-nilai integritas ya, kejujuran dan integritas itu sangat penting juga dari kalangan feminis, karena memang pengalaman perempuan itu kan beragam ya antara satu dengan yang lain, sehingga kita juga perlu menghargai keberagaman yang ada itu gitu. Oke, Mbak Lin terima kasih banyak karena mau ada acara, jadi saya kira kita sudahi saja acara ini. Ini ada satu yang ingin saya highlight terakhir saja. Ini soal soal kenapa orang tidak perlu alergi terhadap gerakan feminisme Muslim, itu karena mereka tidak ingin mengembangkan norma baru, tetapi hanya meneruskan apa ya, meneruskan dan mengembangkan ajaran Rasulullah seperti yang tadi disebut segala macam. Nah, yang kedua adalah cara silent revolution, jadi memang berbeda betul dengan apa yang dilakukan para feminis di Barat dan yang cenderung radikal dan sebagainya. Jadi kira-kira itu yang bisa kita highlight. Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan Mbak Alin, dan terima kasih banyak atas pencerahan pada sore hari ini. Tanya yang sudah berkomentar, terima kasih. Tidak semua bisa dijawab karena waktunya sempit sekali dan Mbak Alim ada acara. Saya kira itu saja. Terima kasih. Besok kita kembali lagi di jam yang sama, jam 4. Besok bersama dengan Profesor Mulyadi Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rozi dan juga semuanya teman-teman. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Dan kalau ada hal-hal yang berbeda pendapat, tidak ada masalah ya. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.